Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek 1 2 3. Cek baby cek. Cek 1. Kita lihat siapa yang sudah masuk, guys. Apakah sudah live? Sebelum kita mulai, saudara-saudara, cek 1 2 3. Oke, udah masuk ya. Cek 1 2 3. Kalau Dava Ardana, suara tolong masuk gak? Kalau masuk, cek. Dava Ardana, masuk gak? Masuk. Kalau tanpa cek. Ibu yang merekam buat podcast. Merekam kan buat Cek 1 2 3. Oke, kita mulai. Suara sudah masuk ya. Bagusan pakai earphone ya, Bu Mardijah Rohmawati, Solo. Oke, kita mulai. Karena saya lagi di cafe. Takutnya tutup terlalu malam. Bandung hadir, suara bagus. Agung Budi Santoso. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekam dulu ya. Cek 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Andika, your amazing mentor, live Facebook from Sarinah Tamrin. Habis edukasi tadi, alhamdulillah responnya bagus. Dan mudah-mudahan ya closing tentunya. Saya mendoakan ya. Jadi saya sampai sekarang pun masih terus semangat mengedukasi, masih terus semangat untuk membangun kaki-kaki baru. Kenapa ya? Karena kita tidak pernah bisa expect, kita tidak bisa terus bergantung kepada leader-leader kita nggak bisa bergantung kepada orang-orang yang memang ya karena memang semua orang punya kepentingan. Setuju ya? Oke, so Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan nanti bertanya lewat chatting di situ ya. Jadi malam hari ini saya akan mulai rutinkan lagi live Facebook saya di Facebook tentunya. Insya Allah setiap hari Selasa. Mudah-mudahan niatnya setiap Selasa malam, atau kalau ternyata saya sudah bisa memprediksi malam saya nggak bisa, mungkin Selasa pagi Anda bisa nonton relaynya. Dan saya memberikan nama Kangen Mastery, dan sekarang adalah episode 1, judulnya hanya 8%. Hanya berapa? Hanya 8%. Dan mudah-mudahan ini saya rekam ya, bisa jadi podcast, dan saya amat sangat merekomendasikan teman-teman ikutan podcast KAT. Kenapa? Karena bisa dengar audionya saja, sehingga bisa sambil beraktivitas, sambil nyetir, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil makan, tidak harus nonton melihat kegantengan saya. Ya, kuota juga, dan kalau nonton video kan Anda harus fokus ya, artinya seperti itu. Dan memang ada kelebihan kekurangannya, dan saya juga udah siap iPencil untuk bisa memberikan materi ya. Tapi sebelum saya sharing materi, dan saya sih pengennya tidak terlalu panjang materinya, supaya katakan setengah jam gitu ya, terus ada tanya jawabnya ya tadi, supaya saya memikirkan teman-teman yang masih fakir kuota. Ya, mudah-mudahan teman-teman gak ada yang fakir kuota ya, pakai wifi gratis. Kayak sekarang saya lagi di cafe, wifi gratisan. So guys, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kembali kemarin beberapa waktu yang lalu. Oh ya, by the way, kalau yang sudah masuk, tolong kasih jempolnya, kasih loves-nya, supaya saya bisa tahu siapa saja yang sedang stay tune. Kendari nyimak, Sri Marlina, Ananda Fitriani, Li Salim, Kuningan Jawa Barat hadir ya. Setio Budi Cahyono, Jogja, Yus Nidarwati, KT Aceh hadir. Oke. Nah, sebelum saya ngasih materi, saya ingin selalu mengingatkan, beberapa waktu yang lalu saya posting tentang surat instruksi dari KAT untuk tidak jualan mesin, tidak jualan air ya,
apalagi sekarang lagi masa sensitif. For you to know ya, kita lagi mengurus perpanjangan izin ya Enajik ya, jadi ini sangat penting untuk kita bisa rapi jadi Mr. Nice Guy. Toh memang tidak diperbolehkan secara aturan kita untuk jualan air ya. Tolong baca lagi postingan saya sebelumnya dan itu diperhatikan, ada di kolom announcement ya, di kolom announcement di WhatsApp grup WhatsApp grup Facebook grup ya. Pangkep nyimak Suadir suara good. Oke, Purwokerto Adir. Mantap. So, malam hari ini saya akan berbagi informasi, sebentar saya kasih lihat videonya. Kok video bolpen. Nah ini. Alright. Nah, jadi malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang hanya 8%. Ada e-booknya ya, nanti saya kasih link ya. Jadi saya sudah bikin e-booknya ya, sudah ribuan juga yang download. Teman-teman silakan download e-book saya, hanya 8%. Jadi guys ya, ternyata ada ada 8% ya, jelek banget 8%-nya. Sebentar ada 8%. Nah, ada 8% orang di dunia. Sorry, saya perfeksionis. Kok ini pensil saya tidak ini ya. Ada 8% orang di dunia yang mereka bisa dibilang hampir pasti senantiasa mewujudkan goals mereka. Sekarang siapa di antara teman-teman yang ingin mewujudkan goalsnya? Angkat tangan, katakan saya. Tulis dong saya. Dan teman-teman, supaya Kangen Mastery ini bisa berdampak, saya pengen teman-teman berpartisipasi aktif ya. Sekarang coba tuliskan goals teman-teman ya, goals tahun ini 2020, atau teman-teman punya goals closing berapa unit mesin, ada yang ingin menjadi seorang 2A, 3A, 4A, 5A, tuliskan di kolom komen, dan yang lain tolong aminkan, setuju ya. Ingat, partisipasi aktif. Yang nggak partisipasi ya Anda cuma buang-buang pulsa internet artinya ya. Nah, 8% orang, semoga termasuk teman-teman yang nonton video malam hari ini, itu berhasil mewujudkan goalsnya. Resolusi dari tahun ke tahun, katakan kemarin bulan Desember atau bulan November Desember 2019 teman-teman bikin resolusi tahun 2020, betul ya? Atau Anda nggak bikin kenapa? Karena setiap tahun bikin resolusi 2017, 2018 gak ada yang terwujud ya, naudzubillah min dzalik, enggak lah ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas bagaimana dan kenapa hanya 8% orang ya. So, 8% orang ini mereka berhasil sukses. Ini kok lari-lari ya iPad gue. Dia berhasil sukses. %8. Tuh, sorry ya, tulisannya kok jadi kacrut gini. Kacau. Oke. Dasar saya perfeksionis, maunya perfect. Oke. Jadi ini sukses. Dan ternyata ada 92% yang fail. Oke, gagal. Sulit, tulisannya jelek. Jadiin ya. Nah, ternyata ada 92% orang yang setiap tahun mereka bikin goals. Setiap tahun mereka bikin tujuan hidup. Mereka set up their dreams gitu. Goals yang dreams itu lebih ke jangka panjang ya. Anda punya impian yang dipecah menjadi sebuah goals jangka pendek, jangka menengah ya, itu namanya goals. Dan banyak orang yang fail untuk mewujudkan goalsnya. Kenapa? Nah, ini kita bahas ya. Saya kasih materi malam hari ini tentang banyak orang yang mereka nggak paham apa yang disebut dengan sorry guys, ini iPensil gua kok error ya. Oh, jangan-jangan karena mereka tidak tahu yang tidak
nggak usah pakai papan tulis ya. Why? Nah, banyak di antara mereka, banyak di antara kita yang nggak paham konsep why. Dan kalaupun tahu, mereka kurang tepat mengimplementasikannya. Kenapa? Karena banyak orang di antara kita, termasuk gue dulu, itu hanya tapi langsung lompat kepada big why. So, orang-orang 8%, orang-orang yang termasuk 8%, termasuk Anda mudah-mudahan malam hari ini, orang-orang yang berhasil mewujudkan goals-nya, mereka itu they know the why. Because if you know the why, you will find the how. Kalau teman-teman tahu kalau teman-teman tahu kenapanya, maka teman-teman akan tahu bagaimananya. Nah, kebanyakan orang di luaran sana itu mereka fokus pertanyaannya, fokus kepada teknis, fokus kepada bagaimananya. Padahal ya, why ini menentukan 95% ya, itu tulisannya 95 ya guys, mohon maaf ya, ini rada error handphone gua, iPhone gua, iPad gua. Nah, 95% itu ditentukan oleh why. 5% teknis itu hanya 5% itu teknis, itu bagaimana, how-nya. Nah, kebanyakan dari kita, termasuk gue dulu, fokus kepada teknisnya. Gimana ya gue cara edukasi yang benar, gimana cara gue closing, gimana cara gue demo, gimana cara gue bikin strong kanggeng, gimana gue bikin daftar nama, gimana gue bikin dream book. Terus pertanyaan gimana. Penting nggak? Penting. Itu menentukan 5%. Tanpa 5% itu tidak akan membulatkan jadi 100%. Tapi kita sering lupa 95%-nya apa. Dan yang membuat gue bertahan sampai sekarang, lo bisa suatu hari nanti bisa 6, 8, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, amin, rabbal alamin, itu karena why. Ya, nah sebelum gue bahas ada 3 tipe why, gue pengen lo catat dulu. Yuk, siapkan tulisnya, siapkan bolpen dan pensilnya, kertasnya. Gue nggak tulis di papan tulis gue ya, karena ini lagi rada-rada error konektivitas si iPencil gue. Ya, minta ganti baru jangan. Oke, yang pertama, catat ya. Apa yang membuat lo semua, ini ngilanginnya gimana? Nah, kenapa sih lo semua butuh why? Kenapa lo semua butuh why? Yang pertama, lo nggak punya bos. By the way gini guys, ketika lo dapetin materi gue setiap minggu, kasih love dan jempolnya ya. Setiap lo dapetin materi gue setiap minggu, Kangen Mastery, goals dari gue adalah membuat lo semua memasterikan, lo menjadi expert di bidang kangen water, either product or business ya. Moreover lebih ke bisnisnya lah, karena kalau produk ya gitu-gitu aja lah ya, di Google juga banyak gitu kan. Nah, dan bukan hanya lo yang jago, bukan hanya lo yang ngerti menjadi expert di bisnis kangen water, tapi ilmu-ilmu ini kenapa gue pengen lo catat, supaya inilah yang lo bicarakan kepada your team, your leader, your downlines ya, supaya lo bisa menduplikasikan. Sip? Kalau paham, kalau sip, top markotop, jos gandos, nyus manyus, kasih jempol dan kasih love dong. Oke, nah, so yang pertama, kenapa lo butuh why? Jadi nanti yang seru sebenarnya, mungkin lo udah tahu yang ini, karena yang serunya adalah banyak orang yang salah langkah ketika lo langsung menuju ke step nomor 2 why-nya. Padahal ada 3 step why, ya. Tapi sebelum gue bicara itu, kita bicara kenapa lo butuh why. Yang pertama, lo nggak punya bos di sini. Gue bos lo bukan. Gue nggak bisa marah-marah. Siapa nih? Mbak Wiwik Winarti, Ang Dayat Cirebon nyimak. Ya, Mas siapa lagi? Ago, Beben Asoy, ya, Mumtaz Batam. Gue nggak bisa. Mumtaz, gimana sih? Lo nggak pernah closing? Gimana? Mana closingan? Gue nggak bisa marah-marah ke lo. Gue nggak bisa marah-marah ke Beben Asoy, ke Ago. Lo gimana? Nggak pernah closing, katanya mau serius. Lo gimana? Nggak pernah edukasi? Hello, come on man. Ngimpi aja gede lo, ngimpi aja tinggi, tapi nggak pernah edukasi. Bisa nggak gue marah-marah? Nggak bisa. Ya. Karena gue bukan bos lo, gue cuma bisnis partner. Ayo gue bantuin, ayo gue kasih tahu caranya. Bisnis lo, tanggung jawab lo, hidup lo sukses bukan gara-gara gue, lo sukses gara-gara lo cuy. Lo gagal juga bukan gara-gara gue, gara-gara lo. Ngerti maksud gue?
Jadi saya nggak bisa mengklaim juga kalau ternyata misalnya Beben Asoy, Ago, Mumtaz, Sopian J Hidayat lo sukses, itu semua karena kehebatan lo guys. Ya, karena lo punya why, lo punya dreams, lo tahu kenapa lo harus sukses. Karena lo nggak punya bos yang pertama. So, bos lo adalah your dreams, bos lo adalah why-nya. Ya, bos lo adalah kenapanya lo harus sukses di bisnis ini. Mengerti ya, Pak Zainul Ahmadi, Pak Cahyo Batab? Ya, jadi yang pertama lo nggak punya bos. Sip, catat, tulis di kolom komen ya, atau catat di buku notes lo supaya ntar lo bisa duplikasikan. Ya, jadi ingat, hubungan gue, hubungan lo, hubungan upline downnya itu bukan hubungan atasan bawahan, tapi bisnis partner. Ya, tanggung jawab keberhasilan, tanggung jawab kalau ada masalah di bisnisnya, yaitu sebenarnya tanggung jawab masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kenapa lo butuh why yang jelas? Kalau enggak berat men, lo bisa sukses dan bertahan di bisnis ini. Ya, sukses di bisnis ini itu bicara tentang endurance, bicara tentang seberapa lama lo bisa bertahan di bisnis ini. Ya, yang kedua alasannya karena modalnya relatif kecil. Setuju nggak? Bahkan bisa dibilang di live Facebook gue sebelumnya bahwa sebenarnya lo beli mesin tuh modal bukan. Ya, modal itu kalau lo beli handphone, beli iPhone, beli 100 biji, lo udah invest 100 kali 10 juta, karena kan modalnya, terus lo gak berhasil menjualnya, udah keluar biaya buka kantor, biaya promosi, udah gaji orang dan seterusnya, dan lo gagal bisnisnya, hilang uang lo, jual rugi dan seterusnya. Artinya lo bisa rugi. Tapi kalau sekarang lo beli mesin kangking water, ya, lo pakai produknya, lo pakai sehat, ya kan, lo share the water kepada keluarga, lo semua sehat, lo pakai, lo makin fit, pokoknya lo beli kan memang buat diri lo. Setuju ya? Menariknya, dengan lu punya mesin kangking water, lu punya nomor ID, dan nomor ID itu memungkinkan, memberikan potensi buat teman-teman bisa balik modal, bisa jualan mesinnya lagi, bahkan bukan cuma sekedar balik modal, tapi jadi seorang jutawan, multi jutawan, miliarder bahkan. Pengen nggak? Pengen dong. Yang pengen katakan saya, kasih jempol dan kasih loves-nya. Ya, by the way jidat gue gede banget ya, apa lah ya. Nah, jadi yang pertama apa tadi, lo nggak punya bos. Yang kedua, modalnya kecil, ya, relatif kecil. Lo beli 27 juta atau 48,5 juta, 50 juta dianggap itu kecil lah. Lo kan kayak beli pabrik air. Ya, gue sekarang lagi duduk di kafe ini, tempatnya aja sewanya berapa puluh ratus juta mungkin ini di Sarinah Tamrin. Karyawannya, meja, kursi, modalnya besar. Ini modalnya kecil banget ya. Nah, kalau lu modalnya 1 miliar, lu modalnya 2 miliar katakan untuk sebuah bisnis, nggak butuh impian guys. Istilah kata, lu akan kerja keras supaya apa? Supaya mungkin surat rumah lu gadaikan, mungkin surat mobil lu gadaikan. Lu harus kerja keras supaya lu balik modal. Tapi kalau modal lu kecil, 48,5 juta, 27 juta, or even 63,9 juta, anggaplah tengah-tengah 50 juta, itu amat sangat kecil. Makanya lu butuh sebuah dreams, butuh sebuah why, kenapa lu harus balikin modal, kenapa lu harus kerja keras. Karena kalau enggak, lu gak ada ruginya. Udahlah, gua ngejalankan bisnisnya juga gua gak rugi. Ya. Nah, jadi di Kangen Mastery episode 1 ini gue pengen bicara tentang mindset dan bicara tentang dreams, bicara tentang why-nya dulu. So, yang pertama, lo nggak punya bos, dreams lo adalah bos lo, why-nya adalah kenapanya itu adalah bos lo. Yang kedua, modalnya kecil. Dan yang ketiga, alasan ketiga, catat ya. Yang ketiga, karena tidak ada pencapaian besar yang tidak dimulai dengan impian, yang tidak dimulai dengan why-nya, yang tidak dimulai dengan kenapa Anda harus sukses, kenapa Anda harus jadi seorang 623, kenapa teman-teman harus jadi platinum samurai minimal 100 juta sebulan, menjadi bilioner 1 miliar sebulan katakan. Gak ada. Semua berawal dari why, semua berawal dari impian yang Anda set up sejak sekarang dan Anda perjuangkan brick by brick, bata demi bata, Anda bangun, Anda wujudkan itu semua hingga menjadi sebuah bangunan impian Anda. Ya, jadi tidak ada capaian yang besar tanpa dimulai dari sebuah set goals yang besar atau why yang besar atau impian yang besar. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi orang yang besar, badan boleh kecil 160 cm, perut juga makin kecil, asik ya kan. Tapi saldo harus besar, amal harus besar, manfaat harus besar. Setuju nggak? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Iya, manfaat kita harus luas.
Ya, so 3 hal ini aja dulu ya. 3 hal ini Anda camkan, Anda hafalkan, dan Anda duplikasikan, Anda kasih tahu ke tim Anda. Dan yang paling penting adalah Anda harus harus install dulu kepada diri Anda sendiri. Ya, apa aja? Yang pertama, Anda nggak punya bos Anda impian Anda. Yang kedua, modalnya kecil banget. Dan yang ketiga, ya Anda butuh, kalau modalnya gede, Anda nggak butuh impian, nggak butuh reason, nggak butuh alasan yang kuat untuk Anda bisa sukses. Dan yang ketiga, tidak ada pencapaian yang besar tanpa dimulai dari sebuah impian. Ya, 3 hal itu. Nah, yang berikutnya ada 3 tipe why. Kenapa yang banyak orang salah. Nah, ini gue pengen lu paham. Ya, lo ngelihat gue punya Porsche, katakan gue bangun rumah impian, lo ngelihat Wikan pakai BMW seri 5, atau lo ngelihat yang lain leader dan seterusnya katakan, terus lo jadi pengen. Gak salah sih, memang kita harus punya alasan yang besar ya, tapi sekarang ternyata ada 3. Saya bahas dulu yang nomor 2. Kebanyakan orang langsung jump into the second why, ya, the second type of why, yaitu apa? Big why, alasan yang besar. Kenapa lo jangan bisnis ini? Gue pengen punya Ferrari. Kenapa lo jangan bisnis ini? Gue pengen naik haji tiap bulan. Nggak bisa ya, tiap tahun, katakan begitu. Gue pengen umroh tiap bulan. Itu big why, itu impian yang besar, itu alasan yang besar. Bagus gak? Bagus ya, but sometimes, terkadang, bahkan sering, bukan hanya terkadang, big why itu tidak menggerakkan teman-teman. Big why itu tidak memotivasi enough, tidak memberikan energi yang cukup untuk membuat teman-teman go. Kenapa? Karena akhirnya banyak orang yang saya temui akhirnya, ya kalau Allah kasih alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah gitu kan. Ya dikasih syukur, enggak alhamdulillah. And then akhirnya you punya excuses, karena ya tanpa punya Ferrari, tanpa lo naik haji tiap tahun juga lo hidup kok gitu. Paham maksud gue? Ya lo juga mungkin bahagia, jangankan lo gembel di pinggir jalan aja gitu kan. Ya mohon maaf gitu kan, dia bawa gerobak, anak-anaknya happy aja tuh di belakang ketawa-ketawa, ya mereka bahagia. So if you talk about happiness, the question is, pertanyaannya adalah what kind of happiness? Tipe, jenis kebahagiaan seperti apa yang Anda inginkan? Itu yang harus lo definisikan gitu. Setiap orang beda-beda. Ya, jadi big why ini penting, but this is not the most important thing buat gue. Kalau lo mau sukses, lo mau berhasil, dan lo mau menduplikasikan materi ini kepada tim, lo harus punya lo nya dulu, dan ini PR, dan gue pengen lo tulis di kolom komen dan lo duplikasikan ke teman, ke tim lo. Yang pertama adalah strong why. So having a strong why is more important than having a big why. Punya strong why, alasan yang kuat, itu jauh lebih penting ketimbang lo punya alasan yang besar. Karena strong why itu move you, menggerakkan teman-teman. Catat, strong why yang paling penting ya. Strong why itu adalah yang pertama, alasan yang kuat. Strong why itu it has to be personal, harus sangat personal. Ya, yang kedua, strong why itu it has to be meaningful. Dia harus meaningful, atau apa bahasa Indonesianya, bermakna. Itu harus benar-benar memiliki arti yang dalam buat teman-teman. So personal dan meaningful. Kalau nggak personal, ini biasa tidak akan menggerakkan teman-teman. Kalau dia tidak punya meaning yang baik, punya meaning yang besar, biasanya juga tidak akan move you, tidak akan menggerakkan teman-teman. Contoh, saya punya pengalaman ketika saya meng-coaching one of my downlines. Waktu itu ada 2 wanita, 2 gadis muda, mahasiswi kalau nggak salah, di Depok kayaknya. Gue waktu itu meng-coaching mereka, and then I asked them, gue tanya kepada mereka, ini sorry ya kalau ada bahasa Inggris, I'm practicing my English actually because gue lagi mau develop my business in India. Gue tanya, gue lupa namanya, udah lama banget. Ladies, what is your strong why? Gue tanya gitu. Terus gue tanya, apa sih impian kuat lo? Apa sih alasan kuat lo untuk menjalankan bisnis bareng gue? And you know what? Dia started to cry. Dia mulai untuk menangis. Dengan wajah seperti ini, and then dia bilang, saya ingin merenovasi kamar mandi orang tua saya. Well, mungkin kebanyakan dari lu bilang, hello,
cuma renovasi kamar mandi, mungkin cuma butuh berapa sih, 5 juta, 10 juta katakan, kecil banget. Ingat, mungkin kecil buat lo tapi besar buat dia, personal buat dia, dan so meaningful buat dia. Paham maksud gue? Jadi lo nggak perlu nyontek kanan kiri lo nggak perlu nyontek siapa yang komen di atas lo, di bawah lo gitu ya. Strong why is very very personal ya. Lo nggak perlu nyontek, itu sangat lu banget gitu loh ya. Dan kenapa gue sekarang rutin latihan lari, berenang, sepeda, gue jadi triathletes gitu ya. Masih newbie lah, masih belajar, tapi udah dapet dampaknya, alhamdulillah, makin kurus, body makin jadi. Ya kalau gue nggak punya strong why-nya, gue nggak akan jalanin itu gitu ya. Strong way gue apa? Salah satunya gue pengen six pack misal. Kenapa buat gue itu so meaningful? Kenapa so meaningful? Karena dengan orang ngelihat gue sekarang lari, renang, intinya gue olahraga menunjukkan kepada peradaban yang sedang gue ingin bangun. Buat gue itu so meaningful for me. Paham maksud gue? Ya, nah jadi lu guys yang lagi nonton live Facebook ini, lu harus punya strong why. Lu harus so personal why dan so meaningful why. Ya, catat. Dan PR malam hari ini lo ngobrol sama diri lo sendiri, lo ngobrol sama pasangan hidup lo, apakah laki lo, apakah bini lo, apakah justru sama anak lo. Mungkin anak lo sudah bisa diajak diskusi ya, tanya apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Dan ajarkan anak-anak dari sekarang ngerti konsep why ini gitu. Kenapa mereka harus belajar, kenapa mereka harus ngafal Quran. Saya punya anak yang pertama, Kayla, alhamdulillah udah hafizoh gitu ya, sekarang lagi memungkinkan. Kemarin Masya Allah saya dibikin nangis. Al-Baqarah sudah mulai hafal tempat, letak, tambah ayat, maju mundur ayat dan seterusnya. Kalau dia gak punya strong why, berat sekali. Jadi yang pertama, strong why has to be very powerful, personal, lo gak perlu nyontek. Dan yang kedua, meaningful. PR ya, tulis, catat. Tim lo gak akan punya strong why kalau mereka juga gak lihat lo punya strong why. Yang kedua, baru kita bicara big why. Lo pengen naik haji, lo pengen punya Mercedes-Benz, lo pengen punya BMW, pengen punya Pajero, lo pengen keliling dunia, lo pengen ke Disneyland, lo pengen whatever ya, bisa ya. Lo boleh punya impian apapun kok yang besar ya, tapi ingat, strong dulu baru big why. Kenapa? Karena lo harus butuh sesuatu yang menggerakkan lo untuk akhirnya memulai sebuah momentum. Ketika momentumnya jalan, bak bola salju, dia akan menggulung, membesar, dan there you go. Ketika momentum sudah bisa jalan, boom ya, berlari, it can be stop. Itu nggak bisa di stop gitu ya. Ya takdir Allah yang bisa menstopnya. But kita bicara ilmu bisnis, ketika momentumnya jalan, insya Allah itu akan terus bergulir. Bisa dibilang itu akan menjadi kehidupan yang berbeda buat Anda. Ya, jadi yang pertama strong why, yang kedua adalah big why, dan yang ketiga, yang terakhir adalah noble why. Noble tuh bahasa Indonesianya mulia. Ya, noble why. Lo pengen punya 1000 anak yatim. Kenapa? Ya karena lo pengen dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Lo pengen punya pesantren, lo pengen bangun 100 masjid, lo pengen bangun panti asuhan, lo pengen punya 100 ambulans gratis, whatever. Itu kebayang ya, sesuatu yang noble, sesuatu yang mulia, sesuatu yang wow, ya biasanya berhubungan dengan spirituality, itu noble. Kok ditaruh di paling bawah? Well, sekarang gini, ya bukan berarti lo kayak lo baru sedekah, enggak, jangan begitu. Kalau ternyata lo nggak kaya, lo nggak sedekah, lo keburu mati, sayang juga hidup lo. Tapi poinnya adalah ini fakta di lapangan ya, faktanya ini pengalaman gue, my own experience, dan banyak juga orang-orang yang mengalami hal yang sama. Akan sangat sulit buat kita, sangat sulit buat gue, sangat sulit buat lo untuk memikirkan memberikan manfaat yang luas kalau lo sendiri masih struggling. Paham ya? Lo nggak bisa isi piring orang lain kalau lo belum isi piring orang lain. Lo harus penuhi piring lo terlebih dahulu, baru lo bisa mengisi piring orang lain gitu gampangnya. Ya, jadi nggak bisa lo berpikir memberikan manfaat. Ya oke, istilah kata lo memberikan manfaat tenaga, lo mewakafkan tenaga lo, senyuman, pikiran, itu juga bagus gitu. Tapi
kita pengen punya sesuatu yang lebih powerful, punya sesuatu yang lebih berdampak, dan biasanya kita bicara money. Ya, dengan uang kita bisa membiayai banyak kegiatan, dengan uang kita bisa membiayai banyak project, dengan uang kita bisa membiayai, mendanai orang-orang untuk berkarya lebih besar lagi. Ya, gue juga tidak menuhankan uang, enggak, ya sudah lah ya gitu. Cuman ya faktanya sekarang kita bicara uang, it's very very important. Uang sangat penting untuk lu bisa men-scale up atau mengkapitalisasi amal. Ya, saya punya mentor ya, Ustadz Azam. Beliau sekarang lagi di India, hobinya begitu dia. Kemarin saya ngobrol mentoring sama beliau cerita tentang kapitalisasi amal. Dia seorang miliarder, dia punya bisnis di Saudi, punya bisnis di Turki, dia punya duit banyak lah. Dia sekarang lagi di India karena yang kasus kemarin gitu ya, ada masih Tibaka dan seterusnya. Sebelumnya dia ke mana, Uighur, Cina, dia bawa 10.000 Al-Quran diselundupkan, kurang lebih seperti itulah, dan dia memodali itu semua sekian miliar. Buat saya wow, itu semua butuh duit, kebayang ya. Jadi semua berawal dari, tiba-tiba bilang, semua berawal dari strong why, big why, dan noble why ya. Kalau menurut saya itu urutannya. Kalau ada yang gak setuju silahkan tulis di kolom komen. Tapi based on my experience, strong why yang akan membuat Anda bergerak di awal, and then big why membuat Anda bersemangat. Kalau kita bahas lebih dalam lagi adalah big hairy audacious goals gitu. Jadi harus benar-benar menantang. Kalau nggak menantang biasanya kurang sumringah, kurang tertantang untuk mewujudkannya. Dan your noble why itu membuat Anda bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan hanya untuk kekayaan Anda, bukan hanya untuk kepentingan Anda, ego Anda, tapi untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Oke? Cukup? Nah, materi itu aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, ada yang ingin tanyakan nggak? Nah, baru join coach, coba saya lihat dari kolom komennya ya. Dari sini aja deh. Ada yang tanyakan nggak? Noble why, alasan yang mulia. Batam hadir, Meliani Astuti. Strong why, big why, Mesuji. Oke. Pare-pare hadir. Strong why itu harus personal dan meaningful, noted. Oke. Madura, Surabaya, Elva, Mufaroha, Amazing Kangen Water. Oke. Ada yang tanyakan guys? Kalau nggak ada, saya mau pulang ke Bogor. Ramai juga ya, alhamdulillah. Silakan di-share video-video live ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya akan taruh juga nanti insyaallah di mana, di podcast gitu ya, teman-teman yang sambil nyetir, yang sambil itu lebih aman untuk dengerin podcastnya, silahkan di-sharekan juga. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share my Instagram Amazing Mentor, dan YouTube saya Amazing Life Project. Yang Amazing Mentor sudah disuspend. Facebook saya juga disuspend. Ya biasalah. Ya, ini pakai akun di sini saya makanya. Oke, sudah jelas coach, thank you. Oke, ya jadi nggak usah panjang-panjang supaya lebih hemat kuota juga, dan teman-teman juga bisa beraktivitas kembali. Ya, mungkin malam hari ini adalah waktu sama keluarga. Salam buat keluarga teman-teman. Sering mendoakan, mudah-mudahan kita bisa sukses bareng-bareng. Ingat, stop jualan air ya, jangan membahayakan diri Anda. Saya Andika, thank you for the loves, thank you for the jempols. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganbate, semangat. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya akan rutin insyaallah. Doakan seminggu sekali bersama saya, Andika Your Amazing Mentor.